Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina, BP 18.024.1010. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis-jenis penelitian. Ragam penelitian. Penelitian ditinjau dari tujuan. Penelitian ditinjau dari manfaat. Penelitian ditinjau dari rentang waktu. Penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Yang pertama, penelitian yang ditinjau dari tujuan, yaitu penelitian eksplorasi, yang terbagi menjadi menggali topik baru atau WAT. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan itu. Penelitian deskriptif adalah gambaran suatu fenomena sosial atau meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu, belum cukup terperinci. Seseorang mungkin tertarik untuk adakan penelitian yang lebih merinci informasi yang tersedia. Selanjutnya, penelitian analistik atau eksplanasi. Jelaskan mengapa sesuatu terjadi atau why. Penelitian cakup analisis hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang dirumuskan. Selanjutnya, penelitian yang ditinjau dari manfaat terbagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar atau basic research atau murni. Penelitian yang amat mendasar, mendukung atau mengkaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial. Penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, penelitian terapan. Mencoba menyelesaikan permasalahan teori bukan titik utama dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya, penelitian dasar terbagi menjadi penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni ini yaitu untuk kepuasan peneliti. Permasalahan dan subjek penelitian bebas dipilih peneliti. Berdasarkan norma absolut, fokus penelitian ditentukan peneliti. Tujuan utama menyumbang untuk teori dasar. Keberhasilan dinilai ketika dimuat dalam jurnal atau berpengaruh pada komunitas ilmuwan. Peneliti terapan, yaitu untuk sponsor. Permasalahan ditentukan oleh sponsor. Sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian. Fokus pada kemampuan untuk menggeneralisir hasil penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk praktis. Keberhasilan dinilai ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Selanjutnya, penelitian ditinjau dari rentang waktu. Penelitian terhadap sebagian dari gejala atau populasi pada suatu waktu tertentu. Biasanya mudah dan murah, tapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali. Lebih rumit dan lebih mahal, tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada suatu periode waktu yang panjang. Dan informasi akan lebih kaya. Jenis penelitian ini terbagi atas yang pertama, panel study. Panel study adalah pengamatan atau kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Time series. Time series adalah pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari sekelompok orang dalam waktu berbeda sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Yang ketiga, chart study. Chart study adalah pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Selanjutnya, penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Yang keempat, penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Yang pertama, experimental research, yaitu subjek penelitian terbagi dalam dua atau lebih kelompok. Kondisi termanipulasi atau memberi perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok untuk dapat disimpulkan berbagai perbedaan reaksi terhadap berbagai perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, survei. Survei adalah penelitian ajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Data terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel, dan grafik. Diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Biasa menggunakan sampel atau sekelompok kecil dari suatu populasi, sehingga data dari sampel data digeneralisir untuk populasi.
Yang ketiga, konteks analisis. Konteks analisis ini adalah peneliti mengumpulkan data dan informasi dari materi bersifat simbolis atau gambar, film, teks, lirik lagu. Peneliti sebelumnya diidentifikasi bentuk materi yang akan dianalisis, seperti buku, majalah, sinetron, dan sebagainya. Lantas membuat sistem untuk merekam aspek-aspek penting di dalam ditampilkan hasil temuan yang terukur dalam tabel atau grafik. Yang keempat, existing statistik. Peneliti gunakan data statistik yang ada dan susun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitiannya sendiri. Yang selanjutnya, field research. Field research adalah penelitian tidak mulai dari perumusan masalah tetapi dari memiliki kelompok masyarakat yang akan diteliti. Peneliti amati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiah selama jangka waktu tertentu. Peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari sehingga peneliti memperoleh fokus penelitian. Selanjutnya, historical comparative research. Peneliti kumpulkan data yang jelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode-periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Biasanya peneliti gabungan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. Berdasarkan bidang yang diteliti, yaitu penelitian sosial. Penelitian sosial adalah penelitian secara khusus meneliti bidang sosial, seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Penelitian eksakta, yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang eksakta, seperti kimia, fisika, dan lainnya. Berdasarkan tempat penelitian, yaitu penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian. Selanjutnya, penelitian laboratorium atau laboratory research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dan bersifat eksperimen atau percobaan. Selanjutnya, berdasarkan spesialisasi bidang atau ilmu. Penelitian bisnis ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, pemasaran. Penelitian komunikasi ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa dan bisnis, kehumasan, periklanan. Penelitian hukum ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara internasional. Penelitian pertanian ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, agronomi. Penelitian ekonomi ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, makro, pembangunan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.